Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini saya akan menjelaskan mengenai materi layanan bimbingan dan konseling guna untuk memenuhi tugas mata kuliah bimbingan dan konseling yang diampuh oleh Yang Terhormat Ibu Uhwah Hasanah SPSI MPD. Tetapi sebelum menjelaskan, saya ingin memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Sabrina dengan NIM H0523322. Saya dari program studi PGSD kelas C angkatan 2023 Universitas Sulawesi Barat. Pada video kali ini saya akan membahas 5 topik utama dari materi layanan bimbingan dan konseling. Yang pertama yaitu materi pengertian layanan bimbingan dan konseling. Kemudian yang kedua, komponen-komponen layanan bimbingan dan konseling. Kemudian yang ketiga, tujuan dari layanan bimbingan dan konseling. Yang keempat, jenis-jenis layanan bimbingan dan konseling. Dan yang kelima atau yang terakhir adalah perbedaan dari layanan konseling kelompok dan layanan bimbingan kelompok. Langsung saja kita masuk ke materi yang pertama, yaitu pengertian layanan bimbingan dan konseling. Layanan BK atau layanan bimbingan konseling adalah layanan proses bantuan berupa layanan pada peserta didik dalam menghadapi masalah yang ada. Nah, pada sekolah yang terdapat konselor, baik pada satu sekolah maupun kelompok, guru kelas berperan untuk melaksanakan layanan bimbingan dan konseling yang selaras dengan kegiatan pembelajaran. Bekerja sama dengan konselor yang memberikan layanan bimbingan dan konseling sesuai dengan kemampuan sebagai guru kelas. Kemudian dalam hal ini didukung juga dengan kerjasama orang tua untuk mendorong keberhasilan para peserta didik dalam menjalani pembelajaran dan pendidikan. Pada sekolah yang belum memiliki konselor, guru kelas berperan sebagai melaksanakan layanan bimbingan dan konseling secara tertentu. Setelah mendapatkan pelatihan, bekerja sama, dan bimbingan konseling secara tertentu, setelah mendapatkan pelatihan dan kerjasama juga ini berkaitan dengan pihak yang terkait. Pelaksanaan layanan bimbingan dan konseling berjalan dengan baik dikarenakan banyak dukungan dari pihak lain seperti guru, kepala sekolah, dan orang tua. Dalam hal ini orang tua meminta untuk bantuan pada guru membimbing peserta didik dalam mengembangkan kompetensinya. Nah, kemudian guru mencari bantuan kepada konselor, sehingga konselor akan merancang serta mengembangkan dan membagikan ide-ide sebagai tindakan yang tepat yang sesuai dengan permasalahan yang ada pada peserta didik. Sehingga guru dan orang tua kemudian melakukan tindakan yang tepat kepada peserta didik untuk mengembangkan potensi mereka yang ada pada peserta didik. Layanan bimbingan dan konseling di sekolah dan di madrasah memfasilitasi pengembangan peserta didik secara individu, kelompok maupun klasikal sesuai dengan kebutuhan, potensi, bakat, minat, perkembangan, kondisi, serta peluang-peluang yang dimiliki oleh peserta didik masing-masing. Pelayanan ini diberikan untuk membantu mengenal dan mengatasi kelemahan dan hambatan serta masalah yang dialami oleh peserta didik yang dapat diwujudkan melalui layanan bimbingan pribadi. Kemudian kita masuk ke materi yang kedua, yaitu komponen-komponen layanan bimbingan dan konseling. Umumnya ada 4 komponen besar layanan bimbingan dan konseling tingkat satuan pendidikan, yaitu yang pertama, layanan dasar. Layanan dasar merupakan proses pemberian bantuan kepada peserta didik melalui kegiatan penyiapan pengalaman yang terstruktur dalam rangka penyesuaian diri yang efektif. Haryadi et al. 2022 mengungkapkan bahwa layanan dasar merupakan sebuah strategi pemberian layanan secara terstruktur kepada peserta didik yang disajikan atau yang dilakukan secara periodik dan sistematis, dengan upaya untuk mengembangkan keterampilan atau potensi yang dimiliki oleh siswa atau peserta didik untuk melatih keterampilan baru, guna mendukung tugas perkembangan dan perkembangannya dalam mencapai profil pelajar Pancasila sesuai fasenya. Di sini guru BK berkoordinasi dengan pendidik dan juga tenaga kependidikan untuk melakukan beberapa hal, yaitu yang pertama, membuat pemetaan kebutuhan.
Membuat pemetaan kebutuhan ini dilakukan melalui pengamatan atau observasi atau menggunakan berbagai instrumen yang sesuai dengan kebutuhan. Termasuk survei atau angket, pemetaan ini dapat mencakup berbagai kebutuhan peserta didik seperti aspek pribadi, aspek sosial, belajar, dan karir. Pemetaan kebutuhan juga dapat menggunakan elemen atau sub-elemen dari profil pelajar Pancasila. Kemudian membuat analisis kebutuhan. Analisis kebutuhan yaitu memilih topik yang berlaku umum di setiap fase dalam mempertimbangkan hasil pemetaan. Misalnya, sebagian besar peserta didik membutuhkan perkembangan di dalam topik tersebut, maka satuan pendidikan juga dapat memetakan kebutuhan peserta didik berdasarkan dimensi, sub-elemen, atau elemen dari profil pelajar Pancasila yang perlu dikembangkan oleh peserta didik tersebut. Kemudian membuat perencanaan layanan. Perencanaan layanan ini adalah merancang program kerja layanan dalam bentuk tahunan lalu, menurunnya menjadi perencanaan operasional tahunan, bulanan, sampai mingguan dengan alokasi waktu yang dibutuhkan. Kemudian pelaksanaan program atau kegiatan, yaitu program atau kegiatan dapat memanfaatkan berbagai metode dan media berdasarkan topik yang sudah direncanakan. Kemudian yang terakhir yaitu evaluasi program atau kegiatan. Evaluasi program atau kegiatan ini merupakan setelah program atau kegiatan berlangsung, maka satuan pendidikan melalui guru BK atau pendidik lainnya yang terlibat perlu melakukan evaluasi atau refleksi program guna memastikan bahwa pelaksanaan program ini telah usai dengan tujuan yang optimal. Kemudian yang kedua yaitu layanan peminatan dan perencanaan individual. Layanan peminatan ini merupakan program kurikuler yang disediakan untuk mengakomodasi pilihan minat, bakat, atau kemampuan peserta didik atau konseli dengan orientasi pemusatan, perluasan, dan juga pedalaman mata pelajaran atau muatan kejuruan. Sedangkan layanan perencanaan individual adalah bantuan kepada peserta didik atau konseli agar mampu merumuskan dan melakukan aktivitas-aktivitas secara sistematik yang berkaitan dengan perencanaan masa depan berdasarkan pemahaman dan tentang kelebihan dan kekurangan dirinya, serta pemahaman terhadap peluang dan kesempatan yang tersedia di lingkungan. Guru BK beserta wali kelas dapat melakukan beberapa hal seperti yang pertama, melakukan pemetaan kebutuhan peserta didik. Nah, pemetaan dapat dilakukan melalui berbagai cara seperti termasuk mengamati atau mencatat hal-hal yang dilakukan oleh peserta didik saat kegiatan bermain-main, belajar, maupun kegiatan yang antusias yang dilakukan di kegiatan belajar bermain dan di waktu luang, ciri pribadi atau potensi kemampuan yang ditemati oleh lainnya. Kemudian dapat dilakukan juga dengan cara merumuskan tujuan area pengembangan diri peserta didik. Nah, berdasarkan hasil pemetaan tersebut, guru BK dan wali kelas bersama-sama dengan peserta didik merumuskan tujuan apa atau tujuan area yang diperlukan dikembangkan. Pengembangan diri ini dapat dilakukan baik melalui ekstrakurikuler di dalam satuan pendidikan maupun di luar satuan pendidikan. Dan yang terakhir yaitu pelaksanaan pengembangan diri. Pelaksanaan pengembangan diri ini dilakukan setelah mendapatkan masukan dari satuan pendidikan melalui guru BK dan wali kelas. Peserta didik dapat melakukan pengembangan diri sesuai dengan kemampuan atau kebutuhan dan minatnya dengan dampingan orang tua masing-masing. Kemudian layanan yang ketiga yaitu layanan responsif. Dalam Rahmat dan Program 2019 dijelaskan bahwa layanan responsif ini diberikan kepada siswa yang menghadapi kebutuhan dan masalah yang memerlukan pertolongan dengan segera. Maka dari itu, layanan yang diberikan adalah layanan responsif. Sebab jika tidak dengan segera dibantu dapat menimbulkan gangguan-gangguan dalam proses pencapaian tugas-tugas perkembangannya. Layanan responsif ini bertujuan untuk membantu peserta didik atau konseli yang sedang mengalami masalah tertentu menyangkut perkembangan pribadi, sosial, belajar, dan juga karirnya. Dalam memberikan layanan responsif ini, satuan pendidikan perlu melakukan beberapa hal seperti yang pertama, melakukan pemetaan kebutuhan peserta didik. Ini berfokus pada kebutuhan peserta didik, guru BK, dan juga wali kelas dalam melakukan
identifikasi masalah atas laporan dari wali kelas, guru penata pelajaran, teman sebaya, maupun diperoleh dari asesmen yang dilakukan di awal dan mengidentifikasi permasalahan peserta didik yang meliputi soal akademik, sosial, dan juga kepribadian. Nah, analisis kebutuhan untuk penanganan yang tepat dalam hal ini adalah layanan responsif dan alih penanganan masalah serta bekerja sama dengan pihak yang berkepentingan. Proses perencanaan layanan responsif dapat berkolaborasi dengan pihak ketiga dari psikolog, psikiater, dan lembaga terapi dari lain yang memiliki keahlian tersebut. Kemudian pelaksanaan layanan. Layanan responsif ini dapat dilakukan melalui pelayanan individu, kelompok, sampai dengan melakukan layanan rujukan. Dan yang keempat yaitu layanan dukungan sistem. Layanan dukungan sistem ini merupakan komponen pelayanan dan kegiatan manajemen, tata kerja, infrastruktur misalnya teknologi informasi dan komunikasi atau TIK, dan pengembangan kemampuan profesional konselor atau guru bimbingan dan konseling secara berkelanjutan, yang secara tidak langsung memberikan bantuan kepada peserta didik atau konseling untuk memfasilitasi kelancaran perkembangan peserta didik atau konseling dan mendukung efektivitas dan efisiensi pelaksanaan layanan bimbingan dan konseling. Dalam layanan dukungan sistem ini, guru BK atau konselor akan melakukan perencanaan dan pelaksanaan bimbingan konseling berdasarkan sumber daya yang tersedia di tingkat satuan pendidikan. Kemudian kita masuk ke materi yang ketiga, yaitu tujuan dari layanan bimbingan dan konseling. Tujuan dari layanan bimbingan dan konseling ada 3, yaitu yang pertama membantu siswa mencegah dan menanggulangi masalah. Kemudian yang kedua, mengajarkan kemandirian kepada siswa. Dan yang ketiga, membantu siswa mengembangkan diri secara optimal. Pada dasarnya, tujuan pemberian layanan bimbingan ini adalah agar individu dapat merencanakan kegiatan penyesuaian studi, pengembangan karir, serta di kehidupannya yang masa yang akan datang. Kemudian mengembangkan keseluruhan potensi dan kekuatan yang mereka miliki seoptimal mungkin. Menyesuaikan diri dengan lingkungan pendidikan, lingkungan masyarakat, serta lingkungan kerjanya. Dan mengatasi hambatan dan kesulitan yang dihadapi dalam studi, penyesuaian dengan lingkungan pendidikan, masyarakat, maupun lingkungan kerja. Adapun tujuan bimbingan konseling yang terkait dengan aspek pribadi sosial yang dirumuskan oleh Syamsu Yusuf, yaitu yang pertama, memiliki komitmen beragama dan sikap toleransi. Memiliki komitmen yang beragama dan sikap toleransi ini yang kuat dalam mengamalkan nilai keimanan dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, baik itu dalam kehidupan keluarga, kehidupan pribadi, pergaulan dengan teman sebaya, sekolah, tempat kerja, maupun masyarakat pada umumnya. Memiliki sikap toleransi ini terhadap umat beragama lain dan juga saling menghormati, memelihara hak dan kewajiban masing-masing. Kemudian memahami dan menerima diri sendiri secara objektif. Nah, memiliki pemahaman tentang irama kehidupan antara yang menyenangkan atau anugerah dan juga tidak menyenangkan atau musibah, serta mampu meresponnya secara positif sesuai dengan ajaran agama yang dianut, memiliki pemahaman dan penerimaan diri secara objektif dan konstruktif, baik dari kegiatan dengan keunggulan maupun kelemahan biar fisik maupun psikis. Selanjutnya yaitu bersikap respek dan bertanggung jawab. Bersikap respek dan bertanggung jawab terhadap diri sendiri dan juga orang lain, memiliki sikap positif atau respek terhadap diri sendiri dan juga orang lain, memiliki kemampuan melakukan pilihan secara sehat, kemudian bersikap respek terhadap orang lain, menghormati dan menghargai juga orang lain, tidak melecehkan martabat atau harga dirinya, merasa lebih bertanggung jawab yang diwujudkan dalam bentuk komitmen terhadap tugas dan kewajibannya. Kemudian yang keempat yaitu memiliki kemampuan berinteraksi sosial dan menyelesaikan konflik. Memiliki kemampuan berinteraksi sosial dan menyelesaikan konflik ini yaitu yang diwujudkan dalam bentuk hubungan persahabatan, persaudaraan atau silaturahmi dengan sesama manusia. Memiliki kemampuan dalam menyelesaikan konflik atau masalah, baik itu bersifat internal dalam diri sendiri maupun eksternal dalam diri orang lain.
Dan yang terakhir atau yang kelima, yaitu mampu membuat pilihan dan mengambil keputusan yang tepat dengan memilih kemampuan untuk mengambil keputusan yang lebih efektif. Guru sekolah dasar harus melaksanakan semua layanan bimbingan dan konseling agar setiap permasalahan yang dihadapi oleh siswa dapat diantisipasi sedini mungkin, sehingga tidak mengganggu jalannya proses pembelajaran mereka. Dengan demikian, siswa dapat mencapai prestasi belajar mereka secara optimal, tanpa mengalami hambatan dan juga permasalahan pembelajaran yang cukup berarti. Namun, realita yang terjadi di lapangan menunjukkan bahwa guru kelas dapat melaksanakan bimbingan konseling belum dapat dilakukan secara optimal, mengingat tugas mereka dan tanggung jawab mereka yang penuh dengan beban seperti mengajar, mengevaluasi siswa, sehingga tugas memberikan layanan bimbingan dan konseling masih kurang membawa dampak positif bagi peningkatan prestasi belajar siswa sekolah dasar. Secara umum, bimbingan dilaksanakan dengan tujuan untuk memberikan pertolongan kepada individu. Agar tercapainya tujuan tersebut, maka setiap individu yang mendapatkan layanan bimbingan hendaknya memperoleh kesempatan untuk mengenal dan melaksanakan tujuan hidupnya, serta merumuskan rencana hidupnya yang didasarkan atas tujuan itu, mengenal dan memahami kebutuhan-kebutuhannya, mengenal dan menanggulangi kesulitan-kesulitan yang dihadapinya, mengenal dan memperkembangkan kemampuan-kemampuan secara optimal, mempergunakan kemampuannya untuk kepentingan pribadinya dan juga kepentingan umum dalam kehidupan bersama, menyesuaikan diri dengan keadaan dan tuntutan dalam lingkungan, dan juga memperkembangkan segala yang dimilikinya secara tepat dan teratur, sesuai dengan tugas perkembangannya sebagai batas yang paling optimal. Dengan demikian, dapat diartikan bahwa peran guru, bimbingan dan konseling dibutuhkan di sekolah untuk membantu peserta didik memahami kemampuan yang dimilikinya. Sedangkan tujuan bimbingan di sekolah dapat dilihat dari segi siswa yang menerima bimbingan. Maka rumusan tujuannya agar para siswa dengan kemampuan yang dimilikinya dapat mengatasi kesulitan dalam memahami dirinya. Memahami kesulitan dan memahami lingkungannya, yaitu lingkungan keluarga, lingkungan sekolah, dan juga lingkungan masyarakat. Kemudian mengatasi kesulitan dan mengidentifikasi dan memecahkan masalah yang terjadi. Kemudian mengatasi kesulitan dan menyalurkan kemampuannya seperti minatnya, bakatnya pada bidang pendidikan dan juga pekerjaan. Kemudian memperoleh bantuan secara tepat dari pihak-pihak luar sekolah untuk mengatasi kesulitan-kesulitan yang tidak dapat dipecahkan oleh sekolah. Hal ini dapat dimaknai bahwa peserta didik yang telah mendapatkan layanan bimbingan agar mampu memecahkan masalah sendiri tanpa dibantu oleh orang lain. Selanjutnya kita masuk ke materi yang keempat, yaitu jenis-jenis layanan bimbingan dan konseling. Ada 10 jenis-jenis layanan bimbingan dan konseling, yaitu yang pertama, layanan orientasi atau layanan pengenalan. Layanan orientasi ini bertujuan untuk memperkenalkan bimbingan konseling kepada masyarakat, supaya masyarakat juga dapat memperoleh pemahaman diri sehingga bisa menyesuaikannya kepada situasi, perolehan lingkungan atau pola kehidupan bermasyarakat. Sehingga tujuan layanan orientasi juga ini berkenan pada fungsi pelayanan BK atau bimbingan konseling, seperti pemahaman yang menuntut individu atau masyarakat untuk mengerti terhadap situasi yang baru dijumpai untuk dijadikan sebagai hasil yang bisa menguntungkan. Kemudian, sebagai pencegahan yang mencegah masyarakat dari hal-hal yang tidak baik, selanjutnya sebagai pengembangan yang menuntut pemahaman yang diperoleh oleh masyarakat dapat dikembangkan sehingga mampu untuk mengembangkan diri dan potensinya dengan baik. Dengan adanya penerapan layanan orientasi ini akan dapat mempermudah tugas konselor dalam mengenalkan bimbingan dan konseling di kehidupan masyarakat, di mana proses pelaksanaan menganut teknik dan juga kegiatan pendukung dapat diperlancar dengan mempermudah jalannya penerapan layanan orientasi tersebut. Kemudian jenis layanan yang kedua yaitu layanan informasi. Layanan informasi ini memberikan fasilitas kepada konseli dengan menyediakan berbagai informasi yang diperlukan atau yang diminta oleh konseli,
Pendapat lain dikemukakan oleh IFDIL 2008 menyebutkan bahwa layanan informasi adalah penyampaian berbagai informasi kepada sasaran layanan agar individu dapat mengelola dan memanfaatkan informasi tersebut demi kepentingan hidup dan perkembangannya. Sedangkan menurut Triharisasturi berpendapat bahwa pemahaman yang diperoleh melalui layanan informasi digunakan sebagai bahan acuan dalam meningkatkan kegiatan dan juga prestasi belajar siswa, mengembangkan cita-cita, menyelenggarakan kehidupan sehari-hari, dan juga pengambilan keputusan dengan baik. Layanan informasi ini bertujuan untuk membekali individu dengan berbagai pengetahuan dan pemahaman tentang berbagai hal yang berguna untuk mengenal diri, merencanakan dan mengembangkan pola kehidupan sebagai pelajar, anggota keluarga, dan juga masyarakat. Kemudian pemahaman yang diperoleh melalui layanan informasi ini juga digunakan sebagai acuan dalam meningkatkan kegiatan dan prestasi belajar siswa, mengembangkan cita-cita mereka, kemudian menyelenggarakan kehidupan sehari-hari dalam mengambil keputusan dengan bijak. Kemudian jenis yang ketiga yaitu layanan penempatan dan penyaluran. Layanan penempatan dan penyaluran menempatkan peserta didik untuk memperoleh penempatan dan penyaluran yang tepat dalam hal minat dan bakat yang sesuai dengan kemampuan mereka masing-masing. Menurut Priyatno 2012, layanan penempatan dan penyaluran ini adalah layanan yang membantu individu atau klien yang sedang mengalami kondisi yang kurang serasi, kurang mendukung, dan juga justru sering dijumpai individu dalam potensi dan kondisi tertentu yang ditempatkan pada lingkungan yang lebih serasi agar potensi yang ada dapat dikembangkan secara optimal. Tujuan layanan penempatan dan penyaluran ini adalah untuk diperolehnya di tempat yang sesuai bagi individu untuk mengembangkan potensi dirinya. Tempat yang dimaksud itu adalah kondisi lingkungannya, baik itu lingkungan fisik maupun lingkungan sosial emosionalnya. Cakupan yang lebih luas yaitu lingkungan akademik, sosial, lingkungan budaya yang secara langsung berpengaruh positif terhadap kehidupan dan perkembangan individu yang mengacu pada kehidupan efektif sehari-hari. Kemudian jenis layanan yang keempat yaitu layanan penguasaan konten. Layanan penguasaan konten merupakan layanan yang diberikan kepada individu atau yang diberikan kepada siswa untuk menguasai kemampuan atau kompetensi tertentu melalui 9 kegiatan belajar, membantu peserta didik untuk menguasai pengetahuan, keterampilan, dan juga teknik tertentu agar mereka dapat mampu belajar secara lebih efektif dan berkembang secara optimal. Layanan penguasaan konten ini secara umum bertujuan untuk membantu siswa menguasai kompetensi tertentu berkaitan dengan seluruh aspek, terutama berkaitan dengan aspek keterampilan belajar mereka. Kemudian jenis layanan yang kelima yaitu layanan konseling individual. Konseling individual memungkinkan peserta didik mendapatkan layanan secara tatap muka langsung dengan guru BK. Melalui tatap muka dilaksanakan interaksi langsung antara konselor dengan klien. Mereka membahas berbagai hal tentang permasalahan yang sedang dihadapi oleh si klien tersebut. Pembahasan tersebut bersifat mendalam, menyentuh hal-hal yang penting yang berhubungan dengan diri klien. Bahkan, tidak menutup kemungkinan menyangkut rahasia pribadi seorang klien. Bersifat meluas, meliputi berbagai sisi yang menyangkut permasalahan klien, namun juga bersifat spesifik menuju ke arah pengentasan masalah. Berkaitan dengan hal tersebut, masalah klien dicermati dan diupayakan pengentasannya sedapat-dapatnya dengan kekuatan klien itu sendiri. Kemudian jenis layanan yang keenam yaitu layanan bimbingan kelompok. Layanan bimbingan kelompok ini merupakan bantuan terhadap konseling yang dilaksanakan dalam situasi berkelompok. Bimbingan kelompok dilaksanakan dalam 3 kelompok, yaitu kelompok kecil 2-6 orang, kemudian kelompok sedang 7-12 orang, dan kelompok yang besar 13-20 orang, ataupun kelas 21-41 orang. Proses pemberian bantuan yang diberikan kepada individu dalam kelompok ini bertujuan untuk mencegah timbulnya suatu masalah dan menghambat perkembangan masalah.
Kemudian jenis layanan yang ketujuh yaitu layanan konseling kelompok. Konseling kelompok ini merupakan upaya bantuan kepada konseli dalam rangka memberikan kemudahan dalam perkembangan dan juga pertumbuhan siswa. Prosedur konseling juga sama dengan bimbingan kelompok, seperti yang pertama tahap pembentukan, kemudian yang kedua tahap peralihan, yang ketiga tahap kegiatan, yang keempat tahap pengakhiran, dan yang kelima tahap remedial. Pengajaran remedial ini merupakan salah satu kegiatan utama dalam keseluruhan kerangka pola layanan bimbingan belajar, serta merupakan rangkaian kegiatan lanjutan logis dari usaha diagnostik kesulitan belajar mengajar. Selanjutnya jenis layanan yang ke-8 yaitu layanan konsultasi. Konsultasi merupakan salah satu teknik bimbingan yang penting, tidak banyak masalah karena sesuatu hal akan dapat lebih berhasil jika ditangani secara tidak langsung oleh konselor, membantu siswa mengentaskan atau menuntaskan masalah orang ketiga. Orang ketiganya itu contohnya seperti teman, orang tua, dan juga guru. Kemudian jenis layanan yang ke-9 yaitu layanan mediasi. Layanan mediasi ini mempertemukan pihak-pihak yang berselisih untuk permasalahan yang dihadapi, agar kedua belah pihak tersebut dapat terselesaikan masalahnya oleh konselor dengan baik. Layanan mediasi ini merupakan sebuah kegiatan atau program yang memiliki runtutan tahap yang tersistematis untuk dapat mempermudah pelaksanaan mediasi tertentu. Perlu direncanakan langkah kegiatan sebelumnya melakukan pelaksanaan dan juga tahap akhir memiliki evaluasi sehingga pengatur atau penilai tingkat keberhasilan layanan mediasi. Secara umum, layanan mediasi ini adalah layanan yang diberikan untuk peserta didik yang bermasalah sekaligus menyelesaikan permasalahan yang terjadi pada peserta didik, serta memperbaiki hubungan antara keduanya. Mengenai pelaksanaan layanan mediasi tidak harus diberikan kepada peserta didik yang bertingkah cukup besar, akan tetapi permasalahan kecil pun harus diberikan layanan mediasi dengan segera. Sekilas, layanan mediasi hanya bertujuan untuk mendamaikan dua belah pihak yang bermasalah, namun sebenarnya mediasi ini juga dapat mendukung peningkatan kedisiplinan oleh siswa. Dan yang terakhir yaitu jenis layanan advokasi. Layanan advokasi ini membantu peserta didik untuk memperoleh pembelaan atau hak yang kepentingan yang kurang mendapatkan perhatian. Layanan advokasi merupakan perpanjangan dari 4 komponen layanan bimbingan dan konseling, yaitu layanan dasar, layanan perencanaan khusus dan individu, layanan responsif, dan juga dukungan sistem. Hal ini sejalan dengan yang tertuang dalam Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 111 Tahun 2014 nomor tentang pelayanan bimbingan dan nasihat advokasi mengacu pada layanan bimbingan dan konseling yang ditujukan untuk membantu siswa yang kurang terlayani. Tindakan diskriminatif atau salah satunya salah arah, memberikan bantuan, kekerasan, pelecehan, dan juga kejahatan. Dan yang terakhir yaitu materi perbedaan bimbingan kelompok dan juga konseling kelompok. Nah, bimbingan kelompok adalah proses memberikan informasi, bantuan kepada sekelompok orang dengan memanfaatkan dinamika kelompok untuk mencapai tujuan tertentu. Bimbingan kelompok dapat diartikan sebagai suatu upaya bimbingan yang dilakukan melalui situasi, proses, dan juga kegiatan kelompok. Sasaran bimbingan kelompok adalah individu-individu dalam kelompok, agar individu yang diberikan bimbingan dapat memahami dirinya, menerima dirinya, pengarahan dirinya, dan juga mewujudkan diri dalam menuju perkembangan yang optimal. Bimbingan kelompok ditujukan untuk mencegah timbulnya masalah pada siswa dan mengembangkan potensi siswa. Sedangkan konseling kelompok adalah salah satu dari teknik dalam bimbingan. Dilihat dari segi suasana hubungan dalam batasan individual kelompok. Secara garis besar, teknik-teknik bimbingan dan konseling dapat dijabarkan ke dalam 2 kelompok besar, yaitu bimbingan dan konseling individual serta bimbingan konseling kelompok. Bimbingan dan konseling individual adalah salah satu bimbingan yang memanfaatkan kondisi interaksi atau komunikasi individual antara konselor dengan konselinya. Sedangkan bimbingan dan konseling kelompok memanfaatkan kondisi kelompok
Yang menjadi sasaran bimbingan dan konseling kelompok yaitu tetap konseling secara individual, namun dengan memanfaatkan suasana kelompok sebagai cara treatment dan sarana remedial dan perkembangan diri konseling. Kemudian perbedaan dari layanan bimbingan kelompok dan konseling kelompok dari segi tujuan, yaitu yang pertama tujuan bimbingan kelompok. Tujuan bimbingan kelompok umumnya untuk membantu individu mengatasi masalah dan mengembangkan pribadi melalui dinamika kelompok. Tujuan khususnya yaitu melatih keberanian, mengemukakan pendapat, sikap terbuka, membina keakraban dan juga mengendalikan diri. Sedangkan konseling kelompok tujuannya adalah untuk membantu konseli memahami dan menerima diri mereka atau dirinya sendiri, membuat keputusan, serta mengubah sikap dan perilaku ke arah yang positif melalui proses interpersonal yang dinamis dalam kelompok. Kemudian perbedaan dari bimbingan kelompok dan konseling kelompok dari segi kelebihan dan kekurangannya. Kelebihan bimbingan kelompok yaitu anggota dapat berinteraksi, saling memahami, melatih komunikasi, dan juga menyelesaikan konflik secara konstruktif. Sedangkan kelemahan bimbingan kelompok yaitu hanya fokus pada pencegahan, prioritasnya pada penyampaian informasi, kurangnya interaksi yang mendalam, tidak dapat memenuhi kebutuhan individual secara spesifik, dan juga materi biasanya tidak cocok untuk semua anggota. Sedangkan konseling kelompok kelebihannya yaitu yang pertama lebih efisien, kemudian menciptakan hubungan interpersonal untuk pemecahan masalah, kemudian tempat mencoba perilaku baru, kemudian meningkatkan keterampilan sosial, saling memberi dan menerima bantuan, serta memberikan dukungan dan semangat masing-masing. Kemudian kelemahan dari konseling kelompok yaitu yang pertama beberapa konseli itu mungkin butuh konseli individual terlebih dahulu. Peran konselor yang kompleks, kemudian sulitnya membangun kepercayaan dalam kelompok, kejenuhan dalam diskusi yang sangat panjang, dan juga masih ada persepsi bahwa masalah lebih baik ditangani secara individual saja. Mungkin itu saja materi yang bisa saya sampaikan. Segala kekurangannya mohon dimaafkan. Saya akhiri dengan ucapan terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.